karena masa depan adalah milik Allah. Hari ini, izinkan saya berbicara tentang sebuah partai politik. Perlu diingat, saya bukanlah kadernya. Saya juga bukan pengurusnya, dan saya juga sedang tidak berkampanye. Apa yang saya sampaikan adalah pandangan pribadi saya. Pandangan pribadi saya sebagai warga yang mencintai Republik Indonesia. Tapi saran saya kepada pendukung Anies, jika kalian belum dewasa cara berpikir, belum dewasa cara berpolitik, lebih baik jangan tonton video saya ini. Cuma bagi kalian yang sudah berintelektual tinggi, yang sudah dewasa berpolitik, silakan, boleh dilanjutkan. Begitu juga pendukung partai PDIP atau pecinta PDIP. Jika kalian belum dewasa berpolitik, jangan ikut melanjutkan menonton video ini. Sebab bisa menimbulkan sakit hati. Walaupun sebenarnya video saya ini tidak ada menyindir dua kubu ini sama sekali. Saya tidak akan menyindir, tidak akan membicarakan dua kubu ini. Oke, nanti akan saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hidup ini, saya belajar satu hal. Harapan sebuah bangsa tidak boleh bergantung kepada satu orang. Harapan harus lahir dari sistem yang sehat. Harapan harus lahir dari budaya politik yang bersih. Dan harapan harus lahir dari generasi baru yang siap memikul amanah. Karena itulah hari ini saya mengajak semuanya untuk mengenal perjalanan sebuah partai yang dalam beberapa tahun ini menarik perhatian saya. Partai Solidaritas Indonesia atau yang kita kenal dengan nama PSI. Sebuah partai yang pernah diremehkan. PSI resmi berdiri pada tanggal 16 November 2014. Saat itu, politik Indonesia masih didominasi oleh wajah-wajah lama. Dan di tengah keadaan tersebut, lahirlah sekelompok anak muda yang mempunyai keberanian menawarkan sesuatu yang berbeda. Diprakarsai oleh Grace Natali bersama tokoh muda lainnya. PSI membawa semangat anti korupsi, pluralisme, keterbukaan, dan keberanian memberi ruang bagi generasi muda serta perempuan untuk ikut menentukan arah bangsa. Ketika itu tidak sedikit yang mentertawakan mereka. Ada yang mengatakan, itu hanya partai anak-anak. Ada pula yang menyebutkan itu partai media sosial. Bahkan istilah partai bocil pernah dilekatkan kepada mereka. Tetapi sejarah seringkali membuktikan bahwa sesuatu yang besar seringkali terlahir dari mereka yang sering diremehkan. Ujian pertama, pemilu 2019 itu menjadi ujian pertama PSI. Mereka bekerja keras, memanfaatkan media sosial, mendatangi masyarakat, menyampaikan gagasan-gagasan baru, namun hasil akhirnya belum mampu membawa mereka masuk ke DPR RI. Perolehan suara mereka belum mencapai ambang batas parlemen. Banyak orang menganggap perjalanan PSI sudah selesai. Tetapi saya justru melihat mereka sedang belajar.
Karena tidak semua kegagalan adalah cerita akhir. Kadang-kadang kegagalan adalah sekolah terbaik bagi mereka yang mau belajar. Dan juga kegagalan adalah sekolah terbaik bagi mereka yang ingin menjadi besar. Perjalanan waktu terus berjalan. Kepemimpinan PSI kemudian berpindah kepada Giring Ganesa. Sebagai seorang musisi, Giring membawa warna komunikasi yang berbeda. Ia menghadapi kritik, menghadapi cibiran, namun roda organisasi tetap bergerak. PSI tetap membangun struktur sampai ke daerah. Mereka tidak berhenti karena hanya belum masuk ke dalam Senayan. Dan menurut saya, inilah salah satu pelajaran penting dalam politik. Partai yang mampu bertahan ketika kalah biasanya lebih siap ketika kemenangan datang. Dan kemudian datanglah sebuah peristiwa yang mengubah perhatian publik. Pada tahun 2023, Kaesang Pangarep bergabung ke PSI. Tidak lama kemudian, ia dipercaya menjadi ketua umum. Masuknya Kaesang membuat sorotan masyarakat menjadi berubah. Ada yang optimis, ada yang sinis, dan ada pula yang menunggu pembuktiannya. Dan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Karena dalam demokrasi, kepercayaan bukan diberikan, kepercayaan harus diperjuangkan. Dan pemilu 2024 menjadi ujian pertama di bawah kepemimpinan Kaesang. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Meskipun akhirnya belum mampu melewati ambang batas 4% untuk masuk DPR RI. Kalau tidak melewati ambang batas ini, sebagian orang melihat sebagai kegagalan. Tetapi saya justru melihatnya sebagai tanda bahwa sesuatu sedang tumbuh. Karena pertumbuhan tidak langsung menghasilkan kemenangan. Namanya saja baru tumbuh. Dan kadang-kadang ia hanya memperlihatkan bahwa akarnya mulai kuat. Dan disinilah sejarah mulai berbelok. Pemilu telah selesai, tetapi perjalanan PSI terasa baru dimulai. Kaesang kembali dipercaya memimpin partai. Kepercayaan itu menurut saya bukanlah sebagai jabatan saja, melainkan tanda bahwa regenerasi sedang dipersiapkan. Lalu terjadilah sesuatu yang sangat menarik perhatian saya. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, mulai hadir dalam kegiatan PSI di daerah-daerah. Beliau bahkan menyampaikan bahwa dirinya siap langsung turun menemui masyarakat dan membantu membesarkan PSI. Bagi sebagian orang, ini hanyalah aktivitas politik biasa. Tetapi saya memilih melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Analisa saya adalah, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi. Ini bukanlah fakta, tapi ini adalah analisis saya. Saya melihat Pak Jokowi bukan hanya sedang membantu sebuah partai. Saya melihat beliau sedang menanam benih regenerasi politik. Seorang pemimpin sejati bukan hanya memikirkan siapa yang memimpin hari ini, tetapi siapa yang akan memimpin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Boleh saja saya keliru, karena hanya waktu yang mampu membuktikannya. Tetapi firasat saya mengatakan Pak Jokowi sedang membangun sebuah rumah politik jangka panjang. Rumah yang kelak akan dihuni oleh generasi baru. Apakah rumah itu akan tetap kokoh? Saya tidak tahu. Apakah kelak akan tetap bersih? Saya juga tidak tahu. Sebab sejarah belum selesai ditulis. Kenapa dari awal saya melirik PSI? Tapi perlu diketahui, saya tidak pernah mengatakan partai PSI sempurna, karena tidak ada partai politik yang sempurna. Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa PSI akan menjadi partai terbaik, karena masa depan adalah milik Allah. Tetapi apabila hari ini saya diminta menyampaikan
pendapat pribadi, maka dengan jujur saya mengatakan saat ini mata saya tertuju kepada PSI bukan karena mereka terbaik, tetapi saya melihat keberanian mereka memberi ruang bagi generasi baru. Saya melihat semangat, saya melihat optimis, dan saya melihat sebuah kesempatan. Kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa politik tidak harus selalu diwarisi dengan cara-cara yang lama. Namun ingat, harapan hanyalah harapan. Ia baru menjadi kenyataan jika dijaga dengan integritas. Hari ini kita boleh berharap, tetapi esok hari kita harus mengawasi. Karena rakyat bukan hanya tugasnya memilih, rakyat juga tugasnya mengingatkan. Mari kita dukung bila benar, mari kita kritik bila keliru, karena yang kita perjuangkan bukanlah nama partai, melainkan masa depan Indonesia. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Wahai saudara sebangsa setanah air, politik bukanlah sekedar siapa yang berkuasa. Politik adalah siapa yang sedang menjaga amanah. Hari ini kita boleh berharap, esok hari kita wajib mengawasi. Sebab harapan yang tidak dikawal bisa berubah menjadi kekecewaan. Dan kekuasaan yang tidak diawasi bisa berubah menjadi kesewenang-wenangan. Maka janganlah kita mencintai partai melebihi kecintaan kita kepada Indonesia. Dan jangan pula kita membenci seseorang sehingga kita kehilangan akal sehat. Karena negeri ini tidak dibangun dengan tepuk tangan, tetapi oleh kejujuran, tidak dibangun oleh pujian, tetapi oleh keberanian untuk mengingatkan. Apabila ada yang benar, mari kita dukung. Apabila ada yang keliru, mari kita luruskan. Karena yang kita wariskan ke anak cucu bukan hanya kemenangan politik, melainkan kehormatan sebuah bangsa. Dan akhirnya, sebagaimana petuah leluhur kami di Minangkabau sana, alam terkembang menjadi guru. Saya, Beni Budaya.